Bab 301, Sasaran, Raksasa Besar Luyuan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Orang kuat yang sedang dalam dilema dapat menanganinya dengan mudah bahkan dalam menghadapi ratusan talenta hebat. Jika Anda dapat menerobos dilema, Anda mungkin dapat mendominasi seluruh benua Tianshui. Mari kita coba dulu. Raksasa hijau besar ini agak aneh. Jika Anda melihatnya, Anda tidak dapat berbicara dengan pemilik kota yang Ling lagi. Zheng Suo Haidao. Kerumunan juga mengangguk dan kemudian melanjutkan. Adapun Yesuan, saya juga membawa Zhou Yan dan Lin Biao ke samping. Sebelum para tetua, Anda seharusnya tidak berpartisipasi dalam waktu ini, pergilah langsung dengan Nei dan ini. Yesuan mengeluarkan cincin Qiankun. Zhou Yan melihatnya dan hampir tidak membuatnya takut sampai mati. Ne dan ini, apakah Anda ingin memberikan semuanya kepada Ling Qiao? Tentu saja tidak gratis, juga para tetua, Anda tahu. Yesuan menggelengkan alisnya. Anda masih anak-anak, buka harga. Zhou Yan meraung. Yesuan benar-benar menetapkan harga. Jika binatang suci itu langsung ditelan, nilainya terlalu rendah. Jika Anda menjualnya, Anda dapat menjualnya 2 atau 3 kali lipat harganya. Di tangannya, ada juga dandan di tangan Xiaodan. Benda ini bisa bernilai banyak uang. Sebelum para penatua, berapa banyak spar yang kamu miliki? Yesuan berbisik. Ini, Wenyu memberi kita total 100 juta spar terbaik. Zhou Yan juga berkata, merendahkan suaranya. 10.000. Yesuan juga terkejut, dan putra Yang Ling dari cincin Qiankun juga bernilai sekitar 10 juta keping spar. Kota Guangjin sekitar 15 juta. Namun, di cincin Qiankun milik Zhou Yan, bahkan ada lebih dari 100 juta keping spar, yang lebih dari jumlah ibu kota ketiga kota di seluruh negara bagian. Dengan begitu banyak spar yang sangat baik, Zhou Yan tidak takut tiba-tiba jatuh, lebih murah daripada orang lain. Berapa banyak yang ada pada para penatua? Yesuan bertanya lagi. 80 juta, bocah, begitu banyak spar yang cemerlang, jika kau mengatakannya, pemerintahan Ling Qiao ku pasti hancur, apa yang kau lakukan? Bisik Zhou Yan. 80 juta, oke, kalau begitu 80 juta, Nedan ini semuanya dijual, ada puluhan ribu dan yang disempurnakan, yang merupakan diskon. Yesuan berkata sambil tersenyum, dan berkata, para tetua Taisang, aku berkata sejujurnya, aku telah mengolah latihan khusus, aku perlu mengandalkan spar untuk mempromosikan, atau kau pikir aku dapat menerobos ke dadan Dacheng? Apa? Kau telah menjadi dan yang besar. Lin Biao merasakannya dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Yesuan menyimpan harta karun tersembunyi di tubuhnya. Sekarang, Lin Biao dan Zhou Yan merasakannya, dan itu memang tanah yang hebat. Teknik ini sangat istimewa. Aku telah menerobos ke masa sekarang dan telah menghabiskan spar yang tak terhitung jumlahnya. Yesuan berkata perlahan, meskipun sistem fagositosis tidak dapat memberitahu orang lain, ia dapat membuat alasan bagi dirinya sendiri dengan menyamar. 80 juta spar terbaik, bisakah kau biarkan aku? Tanya Zhou Yan. Yesuan menggelengkan kepalanya, tidak, masih banyak yang dibutuhkan. Meskipun tidak bisa menembus, itu bisa meningkatkan banyak kekuatan. Zhou Yan dan Lin Biao terkejut saat memilih 5 tubuh, keduanya saling memandang, dan akhirnya mereka mengeluarkan 40 juta spar terbaik, totalnya 80 juta. Sebelum para tetua, kau ambil altan dalam ini dan kembali langsung ke Ling Qiao. Setelah transaksi, Yesuan juga berkata, baiklah, kalau begitu kau berhati-hati. Zhou Yan mengangguk, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Zheng Yu dengan level yang sama, aku khawatir itu tidak berguna di sini. Benar, tebas mereka. Yesuan tiba-tiba berkata. Zhou Yan menggelengkan kepalanya. Tidak, ketika kita keluar, mereka berdua masih dalam keadaan itu, dan itu sudah menjadi tanah daratan yang luas. Kau dapat yakin bahwa mereka memiliki pengawasan bulan, tidak akan ada apa-apa. Apa itu tanah dadan? Yesuan juga tersenyum meremehkan diri sendiri. Dia menghabiskan hal seperti itu sebelum dia menerobos ke dadan Dacheng, dan dinasti Song dan penguasa Song langsung menerobos dari Daren ke Xiaodi. Ini membuatnya merasa sangat terluka. Namun, dinasti Song adalah tunangannya, dan penguasa Song adalah kalajengking besarnya. Semakin cepat kedua pria itu meningkatkan kekuatan mereka, semakin bahagia dia. Sepertinya mungkin untuk menerobos ke surga, dan aku tidak bisa tertinggal.
Hati Yesuan tiba-tiba memiliki dorongan, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan tunangannya. Pada akhirnya, Mo Ziyun dan Yi Tianlang juga memutuskan untuk mundur, dan kemudian bersama Lin Suir dan Zhou Yan kembali ke Lingqiao. Di bawah, Yesuan dan sekelompok orang ini harus menghadapi, tetapi binatang buas misterius dari Tian dan Dacheng, pertahanannya luar biasa. Oleh karena itu, orang-orang yang telah menjadi hebat di tempat-tempat ini hanya dapat melihatnya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menembus pertahanan. Ye Xiao Broter, apakah kamu siap? Pada saat ini, Zheng Suohai datang. Baiklah, kalian bisa pergi kapan saja. Yesuan mengangguk, kecepatan pemulihannya luar biasa, dalam hal kekuatan fisik, tidak perlu istirahat sama sekali. Dalam dan Yuan, dia layak untuk menelan kristalisasi obat, dan tidak perlu istirahat. Jika demikian halnya, maka mari kita naik. Zheng Suohai berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya ada 6 orang yang pergi ke raksasa Luyuan untuk mencari masalah. Selain Zheng Suohai dan Yesuan, ada Zheng Yu, 4 orang terkuat yang memasuki Tiandan. Ke-6 orang itu berkumpul bersama, melompat menuruni tebing, dan bergegas menuju raksasa sumber hijau. Segera, mereka tiba di lokasi di mana Tianyuanzong dihancurkan. Raksasa-raksasa sumber hijau ini, saya khawatir karena ekstasi yang menelannya, itu menyebabkan gangguan pencernaan, jadi ia terus menyemburkan raksasa kecil itu. Zheng Suohai melihat sumber hijau yang duduk di lantai dan tingginya lebih dari 40 meter. Sebenarnya, Yesuan berpikir begitu. Alasan mengapa raksasa besar Luyuan tidak bergerak seharusnya karena gangguan pencernaan. Oleh karena itu, tindakan raksasa Luyuan ini mungkin tidak sebagus sebelumnya. Namun, itu tidak bisa dianggap enteng karena ini. Bagaimanapun, ini adalah binatang misterius Tiandan. Setelah menunggunya bangkit, kamu menyerangnya di Dantian, dan aku akan menarik perhatiannya. Kata Zheng Suohai. Ya, Zheng Yu dan yang lainnya semuanya responsif. Yesuan juga sedikit mengangguk. Saat ini, mereka berada 4 atau 5 kilometer jauhnya dari raksasa sumber hijau. Bagi mereka, itu hanya membutuhkan waktu belasan detik. Keenamnya membuat persiapan lain, dan kemudian mereka mengikuti Zheng Suohai. Yesuan langsung mengeluarkan busur kelas atas, dan lebih baik menggunakan busur di hadapan bentuk ini. Segera, mereka bergegas ke depan raksasa Luyuan. Aktif. Zheng Suohai berteriak dan bergegas ke kaki raksasa Luyuan. Pedang diayunkan, dan penembak jitu yang kuat menghantam kaki raksasa Luyuan. Hei, hanya mendengar suara renyah menyebar, Jianmang langsung runtuh, dan raksasa Luyuan tidak terluka. Zheng Suohai terkejut. Tangannya adalah peralatan kelas atas, dan pertunjukannya masih seni bela diri tingkat atas, cukup untuk membuat sekte Tiandan biasa menjadi binatang buas yang misterius. Namun, bahkan pertahanan raksasa hijau raksasa ini tidak dapat dipatahkan pada saat ini. Yesuan dan yang lainnya juga melancarkan serangan dan menyerang tempat yang ditentukan. Serangan ini, semuanya tanpa, kecuali, mengenai perut raksasa Luyuan, tetapi seperti Zheng Suohai, tidak ada efek sama sekali. Zheng Yu 4 orang akan lupa. Namun, bahkan rantai 7 bintang Yesuan tidak memiliki efek. Anda harus tahu bahwa ada darah tingkat lanjut di tubuh anak panah, yang dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri sebesar 30%. Serangannya bahkan lebih kuat dari Zheng Yu dan yang lainnya. Hei, raksasa Luyuan ini tiba-tiba mengeluarkan suara bernada rendah, membuat yang lain gemetar ketakutan. Namun, ia tidak bergerak, masih duduk diam. Raksasa sumber hijau ini, sungguh berbeda. Guntur tidak bergerak, tidak tahu apakah ia meremehkan kita, atau benar-benar gangguan pencernaan. Yesuan berpikir diam-diam dan terus menyerang posisi yang sama. Zheng Suohai juga berkerut, lalu mundur. Ke-6 orang itu menyerang Dantian raksasa Luyuan, tetapi pertahanan raksasa Luyuan terlalu kuat. Mereka menyerang selama setengah menit dan tidak memiliki efek sama sekali. Mengerikan, itu pasti efek dari lapis lazuli, yang telah meningkatkan pertahanannya ke beberapa level. Mungkin bahkan penguasa kota Yangling tidak dapat menghancurkan pertahanan raksasa sumber hijau ini. Zheng Suohai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Zheng Yu bertanya, "Coba lagi." Zheng Suohai masih agak tidak mau. Mereka menyerang sebentar, dan setelah 2 menit, semua obat telah habis oleh mereka. Raksasa Luyuan ini masih tidak bergerak dan tetap tidak terluka. Sepertinya raksasa hijau raksasa ini telah luput dari kita.
Zheng Suohai telah menyerah. Sayangnya, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan lapis lazuli itu, binatang misterius di dalam dandan, kamu dapat membiarkan ayahmu menerobos ke surga. Zheng Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi, kita telah mendapatkan begitu banyak nedan kali ini, dan itu sangat bagus. Zheng Suohai mudah dipuaskan, dan batin, yang mereka buru di kota Shenzhou, tidak jauh lebih rendah dari Yesuan. Ini cukup untuk membuat kekuatan kota utama kota Shenzhou naik beberapa tingkat. Namun, mereka masih tidak mau, jadi mereka menunggu di sini, menunggu Tuan Kota Yangling datang, mungkin bahkan bisa menjual seseorang. Atau, menonton lelucon. Benar saja, setelah sehari, Tuan Kota Yangling mengendarai dapeng. Di atas dapeng ini, ada 4 orang lainnya, termasuk si Elao. Setelah Zheng Suohai dan yang lainnya di belakang burung Tengyun melihatnya, mereka juga berkata, saya telah melihat pemilik kota Yangling. Pemilik kota Yangling adalah seorang pria botak, dan penampilannya mirip dengan Yangling. Dia berdiri di belakang dapeng dan menoleh untuk melihat raksasa Luyuan. Dia berkata, jika kamu tidak mengendalikan diri, hanya mengandalkanmu, dan kamu ingin menyentuh raksasa hijau ini. Si Elao telah menyampaikan kata-katanya kepadanya, jadi dia tidak menyukai Zheng Suohai dan yang lainnya. Oh, orang tua itu akan menunggu dan melihat. Zheng Suohai tersenyum. Hei, lihat. Karakter utama kota Yangling itu dingin, dan keempat orang di belakangnya melompat. Keempat orang ini semuanya adalah pemain kuat di Tiandan, dan jika mereka bergandengan tangan, bahkan Tuan Kota Yangling dapat bertarung. Sederhananya, ini setara dengan 2 bakat besar. Kelima orang itu menukik ke bawah dan segera datang ke raksasa hijau, dan mereka menyaksikan dengan waspada. Aktifkan, atas perintah Tuan Kota Yangling, keempat lainnya ditembak pada saat yang sama. Boom! Boom, boom, serangkaian serangan jatuh ke dantian raksasa hijau besar, dan mereka membuat raungan. Di sisi lain, 5 daun Yesuan pada burung Tengyun juga menunjukkan senyum sombong. Tampaknya tebakan mereka benar, pertahanan raksasa hijau raksasa ini berada di luar jangkauan binatang misterius itu. Bahkan jika itu adalah pemilik kota Yangling Tiandan, itu tidak akan bisa. Setengah menit kemudian, 5 orang di kota Yangling menghentikan serangan. Bagaimana ini mungkin? Pemilik kota Yangling terkejut. Hal yang sama berlaku untuk 4 yang tersisa. Serangan mereka pasti dapat membunuh binatang misterius Tiandan Dacheng, tetapi bahkan pertahanan raksasa Luyuan ini tidak dapat dipatahkan, yang terlalu palsu. Benar saja, raksasa sumber hijau ini telah memurnikan lapis lazuli, dan pertahanannya tidak dapat dihancurkan. Hati kota Yangling diam-diam berkata, pemilik kota, apa yang harus saya lakukan? Si Elao bertanya, lanjutkan, pemilik kota Yangling tidak percaya pada kejahatan. Dengan ranah surga dan buminya, dia tidak dapat menghancurkan pertahanan binatang misterius itu, tetapi ini adalah wajah yang besar. Mereka terus menyerang untuk sementara waktu, tetapi mereka masih tidak memiliki efek apapun. Pada saat ini, dan Yuan di tubuh mereka hampir berada di bagian bawah. Sialan, sia-sia, teriak kota Yangling. Pada saat ini, ada ledakan tawa di langit. Hahaha, Tuan Kota Yangling, sepertinya Anda tidak bisa melakukannya. Tidak ada keraguan bahwa tawa ini berasal dari Zheng Suohai, Dewa Kota China. Orang tua, diam. Pemilik kota Yangling meraung. Zheng Suohai terus tertawa, mengapa? Tuan Kota Yangling ingin melanggar aturan pemilik kota pertama dan menembakku. Pemilik kota Yangling melompat kembali ke dapeng dan berkata, di mana anakku? Tuan Kota Yangling, kemana putra Anda pergi? Mengapa Anda bertanya kepada kami? Pada hari yang sama, Xie Hui mengejar saya, Del. Apakah sulit bagi kami untuk menyelinap ke putra Yangling? Zheng Suohai bertanya. Pemilik kota Yangling terdiam. Xie Hui telah memberitahunya bahwa Zheng Suohai dan 4 orang kuat lainnya dari Tiandan dikejar olehnya dan kota Guangjin. Mereka tidak dapat memulai dengan Yangling. Oleh karena itu, serangan diam-diam terhadap putra Yangling, ada yang lain. Sulit untuk menjadi 2 kota utama lainnya di 3 kota. Kota Yangling, jantung jalan yang gelap. Pemilik kota Yangling, sekarang Anda tidak dapat menghancurkan pertahanan raksasa hijau raksasa ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Zheng Suohai bertanya di seberang kilometer. Setelah mendengar kata-kata Tuan Kota Yangling, itu hanya teriakan dingin dan tidak mempedulikannya. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia mengumpulkan semua pemain kuat di Zhongzhou,
dia mungkin akan mendapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu, satu-satunya pemilik kota misterius di kota utama pertama Tiongkok Tengah dapat melakukannya. Pemilik kota utama pertama, yang juga pemilik Wan Shige, memiliki asal-usul yang misterius dan tidak ada yang pernah melihatnya. Legenda mengatakan bahwa ia telah melangkah ke wilayah ajaib. Sepertinya saya hanya dapat melaporkan ini ke kota utama pertama. Mungkin pemilik kota utama pertama akan tertarik dengan ini. Pada saat itu, saya juga akan mendapatkan beberapa hadiah. Ini adalah ide di jantung kota Yangling. Namun, saat ini, boom, tiba-tiba suara keras menyebar. Semua orang yang hadir di belokan berbalik dan melihat bahwa raksasa-raksasa dari sumber yang tingginya lebih dari 60 meter berdiri. Situasi apa? Bisakah itu bergerak? Semua orang terkejut. Cepat, mundur. Zheng Shuohai berkata dengan tergesa-gesa, sosoknya pun segera mundur. Begitu pula dengan penguasa kota Yangling yang tidak jauh dari sana, segera pergi. Namun, mereka membuat keributan besar, mungkin karena bokong mereka sedang duduk dan mereka berdiri serta beraktivitas. Apa yang terjadi? Sudah lama sekali duduk. Pertama kali aku berdiri, pasti ada sesuatu yang terjadi. Yesuan yang berada di punggung burung Tengyun juga mengerutkan kening. Ia merasa, akan ada hal besar yang terjadi selanjutnya, jadi ia mengingatkan Zheng Shuohai untuk membiarkan burung Tengyun terbang sedikit lebih jauh. Zheng Shuohai juga merasa bahwa ia berhati-hati. Setelah menjemput para prajurit Dacheng, ia mundur hingga 10.000 meter. Raungan, raksasa Luyuan mengeluarkan dengungan tumpul lagi. Semua orang gelisah, dan tentu saja, sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak akan terjadi, apakah akan terjadi lagi? Mata Yesuan berbinar, dan setiap kali raksasa hijau meletus, akan ada banyak binatang buas misterius yang keluar. Ini semua uang, namun kali ini, tebakannya salah. Setelah beberapa simbal bernada rendah berbisik, raksasa Luyuan dari Tiandan Dacheng mulai bergetar hebat, dan ada kecenderungan letusan gunung berapi. Mungkin meletus lagi, semua orang akan melanjutkan. Yesuan mengingatkanku, di darat, jauh lebih aman daripada di udara. Bagaimanapun, burung Tengyun ini baru saja memasuki lingkungan Tiandan. Yesuan masih percaya pada kakinya. Semua orang jatuh ke tanah dan kemudian berpencar untuk menghindari kecelakaan ketika ada terlalu banyak orang pada saat kritis. Boom, benar saja, setelah semua orang berdiri di posisi itu, raksasa-raksasa dari sumber hijau di luar 10.000 meter tiba-tiba meledak. Ya, kali ini meledak terbuka, dan tubuh yang tingginya lebih dari 60 meter langsung retak dan kemudian meletus. Aku menggosok, meledak, Yesuan gerhana, dan ketika dia bereaksi, ada kerikil yang tak terhitung jumlahnya yang dihantam oleh langit. Bahkan jika mereka berdiri di luar 10.000 meter, aku khawatir mereka akan terpengaruh. Semua orang berhati-hati, perhatikan untuk menghindar. Wajah Zheng Shuohai muram dan berteriak keras. Tetapi pada saat ini, Yesuan langsung bergegas keluar, bergegas menuju raksasa Luyuan. Raksasa Luyuan tiba-tiba pecah. Alasannya mungkin gangguan pencernaan. Jika dimakan, maka mungkin ada sisa lapis lazuli di tubuhnya. Tidak lagi, ada juga binatang buas misterius. Oleh karena itu, Yesuan harus bergegas ke tempat itu sebelum tuan kota Yangling. Dali, aku telan. Yesuan langsung menukar dan raksasa tingkat Didan, dan kekuatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat dan langsung menghantam meteorit di langit. Namun, sesaat kemudian, dia tersandung. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dari udara benar-benar mulai hancur di langit, dan kemudian jatuh menjadi batu-batu yang terbakar seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, langsung membakar seluruh hutan. Yesuan, yang berlari liar, secara tidak sengaja tertabrak batu. Batu ini tiba-tiba tertanam di tubuhnya. Api biru membakarnya. Hei, Yesuan keluar dari tubuh Dan Yuan, dan batu itu terguncang. Bu, kekuatannya sangat besar. Dia tidak berani melepaskannya, tetapi jika batu itu mengenai kepalanya, itu akan menjadi headshot. Saat ini, dia harus mengurai pedang 8 berbahaya dan langsung menampilkan 8 angin. 8 pedang bermata tajam mulai dengan gila-gilaan menghancurkan dan menghancurkan batu-batu yang terbakar dengan api biru, membuka area aman dengan radius 10 meter. Namun, pembunuhan 8 angin liar itu sangat besar, bahkan jika itu adalah puncak Yesuan, itu hanya dapat bertahan selama 5 detik, jadi dia hanya dapat bergegas sambil mengonsumsi sedikit fagositosis.
Dia memperkirakan bahwa ledakan besar itu pasti telah membawa rintangan besar bagi orang lain. Bahkan jika itu adalah kota Yangling City, yang merupakan hari besar di Tiandan, mungkin perlu waktu untuk tiba. Setengah menit kemudian, Ye Xuan akhirnya akan tiba di posisi di mana raksasa hijau raksasa berada di posisi itu, tetapi sebelum dia merasakan bahwa seseorang telah tiba lebih dulu. Sialan, itu pasti pemilik kota Yangling, yang dipimpin Ye Xuan, meraung, dan butuh 2 atau 3 detik sebelum dia bisa sampai di sana. Jika dia berani mengebor keluar dari hutan, maka kota Yangling City mungkin takut untuk menyerangnya secara langsung. Dalam kasus Xiao dan Dididan, Ye Xuan mampu membunuh orang kuat yang pertama kali memasuki situasi Tiandan. Sekarang dia telah menerobos ke Dadan, dan tidak masalah untuk membunuh Jenderal Tiandan. Namun, pemilik kota Yangling ini sukses besar di Tiandan. Jika keras kepala, dia pasti akan kalah dalam 10 ronde. Tepat ketika Ye Xuan ragu-ragu untuk keluar, dia hanya mendengar pemilik kota Yangling berteriak, "Bagaimana bisa? Tidak, apa itu? Apakah itu lapis lazuli? Atau apakah itu binatang buas misterius?" Ye Xuan tampak anehnya dekat dan menemukan bahwa pemilik kota Yangling berenang di sekitar, seperti anjing gila. Harta karun tingkat tinggi seperti lapis lazuli dan kebajikan misterius akan memancarkan aura, dan kebanyakan orang dapat menemukannya. Dan Ye Xuan juga memiliki darah rusa pemburu harta karun tingkat tinggi, yang sangat kuat dalam arti Tiancai. Apa yang terjadi? Tidak ada reaksi di daerah itu. Apakah itu lapis lazuli dan binatang buas misterius, dan itu juga disemprotkan? Ye Xuan mengerutkan kening, berbalik dan mulai berkeliaran di sekitar hutan yang terbakar. Dia tidak punya banyak harapan. Bagaimanapun, kematian raksasa sumber hijau itu sangat besar, dan puluhan ribu meter hancur. Bagi kebanyakan orang, tidak mungkin berjalan, dan bahkan dia hampir tidak bisa berjalan. Jika kamu membiarkanku menemukan lapis lazuli, aku khawatir aku bisa menerobos ke surga. Saat itu, seluruh Zhongzhou akan mengikutiku. Di lubuk hati Ye Xuan, dia berlari sepanjang jalan. Meskipun darah perburuan harta karunnya tidak banyak, itu juga sekitar 1 kilometer. Seperti naga batin misterius, Celestite, dia dapat menangkapnya secara instan. Setengah menit berlalu, dan dia tidak menemukan apapun. Pada saat yang sama, pepohonan di sekitarnya terbakar menjadi abu oleh api biru, dan cakrawala mulai melebar. Pada saat ini, kilatan cahaya Ye Xuan menyala, darah rusa pemburu harta karunnya akhirnya bereaksi, dan reaksinya sangat kuat. Arah jam 12 km. Dia berlari liar, dan dia hanya membutuhkan 2 hingga 3 detik untuk jarak kilometer. 200 meter, 100 meter, 60 meter, 20 meter, 10 meter. 2 detik kemudian, Ye Xuan akhirnya melihat harta karun itu, sebuah batu hijau. Celestite, lapis lazuli seukuran kepalan tangan bayi. Haha, Ye Xuan tidak bisa menahan tawa keras dan bergegas langsung mengambil sepotong lapis lazuli, dan kemudian diam-diam membaca. Melahap, namun, yang mengejutkannya adalah bahwa sistem itu mengeluarkan suara yang tidak terduga. Oh, melahap kekalahan. Apa? Menelan gagal. Seluruh orang Ye Xuan tercengang, mengapa dia tidak bisa menelan lapis lazuli? Sulit dilakukan, apakah itu tidak cukup? Ye Xuan menenggelamkan hatinya ke dalam ruang menelan dan menemukan bahwa lapis lazuli seukuran kepalan tangan bayi itu tidak sama dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Celestite, yang berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa, berwarna hijau tua dan memiliki cahaya hijau redup. Namun lapis lazuli kecil ini agak transparan. Sulit dilakukan. Lapis lazuli ini dicerna hingga setengahnya, tidak bisakah ditelan? Ye Xuan berpikir, mencoba lagi. Oh, kekalahan melahap. Ibu telur, lupakan saja, pergilah ke binatang misterius di dalam. Ye Xuan berteriak, dan dengan cepat menyapu keluar. Dia menemukan lapis lazuli, tetapi ada juga binatang misterius di dalam surga. Jika Anda menjualnya, Anda harus memiliki setidaknya puluhan juta atau bahkan puluhan juta spar terbaik. Namun, dia mencari beberapa saat, tetapi darah perburuan harta karun itu tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, puluhan ribu meter Tian Yuan Zong telah terbakar habis, dan batu-batu yang jatuh berubah menjadi abu terbang. Ye Xuan, apakah kamu sudah menemukannya? Sebuah suara datang dari jauh, dan Ye Xuan menoleh untuk melihatnya. Zheng Hao, sekutu aliansi Tiongkok.
Ye Xuan pura-pura menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hei, jika kau menemukannya, aku akan langsung pergi, akan tinggal di sini. Sayangnya, lapis lazuli dan Nedan, tidak ada yang menemukannya. Zheng Yu menggelengkan kepalanya. Segera, orang-orang di sisi kota Shenzhou berkumpul bersama, dan 5 orang di kota Yangling juga sama. Orang-orang di kota Shenzhou ini sudah putus asa, jadi mereka siap untuk pergi. Namun, saat ini, berhenti. Tiba-tiba minuman keras, membuat mereka semua gemetar. Ini bukan suara Tuan Kota Yangling. Tuan Kota Yangling, saran apa? Zheng Suohai menoleh. Keluarkan belenggu dari cincinmu. Tuan Kota Yangling berteriak. Apa? Semua orang di belakang burung Tengyun itu sekilas. Tuan Kota Yangling, apakah menurutmu ada yang punya harta karun di antara kita? Zheng Suohai menatap matanya. Ya, kalian semua punya cincin, silakan lihat. Kota Yangling mengangguk. Cui Linjiang, apakah kamu agak keterlaluan? Zheng Suohai berteriak. Cui Linjiang adalah nama asli pemilik kota Yangling. Berlebihan, berlebihan? Berapa umur, orang tua? Jangan bicara dengan aturan penguasa kota pertama. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menembak? Bisakah kamu tidak mengambil jalan? Cui Linjiang tampak dingin. Di belakangnya, ada 4 orang kuat di Tiandan. Sisi kota Shenzhou hanya 1. Wajah Zheng Suohai muram. Memang, kota Yangling adalah salah satu dari 3 kota di Zhongshu. Tidak diperbolehkan untuk mengambil inisiatif kota Shenzhou di 3 kota yang lebih rendah, namun seluruh Zhongshu juga tunduk pada pembatasan ini. Sederhananya, keempat orang di belakang Cui Linjiang dapat menembak. Tidak bagus, Cui Linjiang ini tidak berpikir untuk melepaskan kita. Zheng Suohai langsung menjawab. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Zheng Yu mengerutkan kening. Zheng Suohai berpikir cepat dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan jalan keluar lainnya. Sekarang, saya khawatir hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu menyerahkan cincin Qiankun. Namun, ini tidak menjamin bahwa Cui Linjiang akan membunuh mereka setelah mereka menerimanya. Bagaimanapun, di belakang Zheng Suohai, ada juga kota Shenzhou. Selama Zheng Suohai mati, maka kota Shenzhou adalah kota tanpa tuan. Sepertinya aku telah mati seumur hidup. Zheng, kamu pergi dengan orang lain. Zheng Yu, kamu mengusir awan, dan aku melompat dan membawa mereka pergi. Zheng Suohai berbisik. Ini adalah satu-satunya cara mereka untuk hidup. Di sisi lain kota Yangling, hanya ada 1 dapeng di Tiandan. Selama Zheng Suohai melompat turun, kota Yangling akan mengirim setidaknya 2 orang untuk membunuhnya. Dan Cui Linjiang tidak bisa turun tangan, jadi mengejar burung Tengyun hanya 2 hari kecil. Ye Xuan dan Zheng Yu adalah 4 orang. Dalam menghadapi 2 hari kecil, Xiao Cheng seharusnya tidak menjadi masalah. Sepertinya ini hanya bisa dilakukan. Para prajurit dibagi menjadi 3 cara, dan mereka tidak akan kelelahan oleh jaring. Semuanya adalah hidup dan mati. Zheng Yu berkata, petik 2, kakak Ye Xiao, maaf, menyeretmu ke bawah. Zheng Suohai berkata sedikit malu. Para pendahulu, aku merasa ada tempat yang mematikan di 3 divisi prajurit. Ye Xuan tiba-tiba berkata, apa? Zheng Suohai tertegun. Ye Xuan berkata, aturan yang ditetapkan oleh pemilik kota pertama adalah pemilik 3 kota. Tidak bisakah kamu melakukannya dengan orang-orang di kota utama 3 kota berikutnya? Tidak buruk. Zheng Suohai mengangguk. Tuan kota Yangling, itu, bisakah kamu menyerang burung awan ini? Ye Xuan berkata perlahan. Ketika ini dikatakan, wajah semua orang berubah. Aku tidak tahu ini, tetapi Cui Linjiang mungkin tidak memikirkan ini. Kalau tidak, dia seharusnya sudah memulai. Zheng Suohai berkata dengan wajah muram. 3 divisi terlalu berbahaya. Ye Xuan tidak setuju. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, aku punya rencana di sini. Kakak Ye Xiao, tolong katakan. Mata Zheng Suohai berbinar. Ye Xuan berkata langsung, kalian berlima senior menyeret 2 orang, sedangkan 2 yang tersisa, berikan padaku. Apa? Menyerahkannya padamu? Zheng Suohai dan yang lainnya terkejut. Ya, selama para senior menyeretmu 1 atau 2. Atau, mari kita berjudi, biarkan aku menamparkan mereka terlebih dahulu, kalau begitu masalahnya jadi sederhana. Ye Xuan mengangguk. Kakak Ye Xiao, kamu tidak bercanda. Kamu ingin membunuh orang kuat di Tiandan Xiao Cheng. Zheng Suohai tidak dapat mempercayainya. Kamu dapat mengingat para pendahulu. Saat itu,
Aku terlalu kecil untuk membantumu membunuh Tuan Kota Guangjin. Aku hancur lagi kemarin, sekarang sudah menjadi tanah yang besar. Aku memperkirakan kekuatanku cukup untuk membunuh seorang pria. Tiandan adalah orang yang kecil dan kuat. Ye Xuan berkata, tetapi juga dengan sengaja melepaskan Dan Yuan, biarkan orang-orang ini merasa sedikit. Benar saja, itu adalah Dadan Dacheng. Sama seperti Zheng Zheng. Kakak Ye Xiao, apakah kamu yakin bisa mendapatkannya? Meskipun kekuatan Ye Xuan sangat mengejutkan, Zheng Zuohai masih belum terlalu yakin. Jika itu Xie Hui, aku memiliki 80% yakin untuk membunuhnya. Ye Xuan mengangguk. Setelah mendengar ini, mata Zheng Zuohai juga cerah. Jika ini masalahnya, bawa saja dia keluar untuk bermain pertarungan yang adil, sehingga Xie Hui mati, maka Cui Linjiang tidak dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk menembak. Ye Xuan mengangguk sedikit, dan sekarang dia adalah yang paling tabu, yaitu Cui Linjiang. Selama Cui Linjiang tidak mengambil gambar, maka segalanya akan lebih mudah. Saya khawatir Cui Linjiang ini mengabaikan peraturan pemilik kota pertama. Apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu membayar atau tidak? Suara Cui Linjiang berlalu. Zheng Zuohai hanya ingin berbicara. Ye Xuan melompat dari awan dan jatuh ke tanah, berkata, Xie Hui, aku punya harta karun di langit lebih dari 10 juta sprite. Kau berani turun bersamaku, perang. Begitu ini dikatakan, kelima orang didapang semuanya sekilas. Xie Hui bahkan mengerutkan kening dan berkata, Zheng Zuohai, apa maksudmu dengan ini? Tidak ada, hidup dan mati. Kau tinggal membunuhnya, maka cincinnya akan menjadi milikmu. Jika kau mati di tangannya, maka cincinmu akan menjadi miliknya. Zheng Zuohai menjawab, lelucon macam apa? Xie Hui mengerutkan kening, dia tahu bahwa pihak lain pasti sedang merencanakan sesuatu. Terima kasih, kau akan turun dan membantai anak itu. Tuan Kota Yang Ling tiba-tiba berkata. Bagus, Xie Hui mengangguk dan melompat langsung ke dapeng. Anak kecil, aku tidak tahu trik apa yang ingin kau mainkan, tetapi aku tahu, kau akan ditembak olehku. Xie Hui menatap Ye Xuan Dao. Ye Xuan tersenyum tipis, dan menusukkan pedang 80 ke tanah dengan satu tangan. Di satu tangan, dia memegang sepotong cincin kosong yang kosong dan berkata, aku mencari kematian, dan aku ingin para senior menyelesaikannya. Baiklah, aku akan memenuhimu. Xie Hui tidak mengatakan apa-apa, itu diarahkan ke Ye Xuan, dan bahkan senjatanya tidak dikeluarkan. Ye Xuan, yang berurusan dengan seorang didan, masih membutuhkan senjata. Xie Hui melintasi jarak 1 kilometer dalam 2 detik dan melesat ke Ye Xuan. Dia menatap Ye Xuan, yang merupakan seekor kecoa, dan langsung keluar dari cakarnya untuk mengambil tenggorokan Ye Xuan. Tetapi pada saat ini, Ye Xuan seperti kilat dan meraih pergelangan tangan Xie Hui. Pada saat yang sama, pedang berusia 8 tahun di tanah tiba-tiba runtuh dan jatuh ke Xie Hui. Apa? Mata Xie Hui meroket, dan seorang anak di alam didan dapat menangkap kecepatannya dan menghentikan serangannya. Ini tidak mungkin. Saat berikutnya, saya merasakan leher saya dingin, seluruh kepala terlempar ke atas, dan darah mengalir ke langit. Paku, Ye Xuan menuangkan Dan Yuan, menghalangi darah dingin dari luar, dan kemudian mengeluarkan cincin Xie Hui. Ada harta karun dalam perburuan harta karun, dia dapat memahami harta karun semua orang. Barang-barang Xie Hui seharusnya ada di dalam cincin ini. Melihat tubuh Xie Hui, dia jatuh ke lantai dan orang-orang di antara penonton terkejut dan tidak dapat berbicara. Satu pukulan, menusuk Master Tian dan Xiao Cheng, siapa yang bisa melakukannya kecuali Cui Linjiang. Apa itu? Semua orang menatapnya dan menemukan bahwa ada 8 sisi tajam yang melayang di sekitar Ye Xuan. Jenis seni bela diri apa itu? Bisakah kamu menggunakan Dan Yuan untuk mengendalikan sisi tajam dan membunuh Xie Hui? Semua orang bingung. Namun, Ye Xuan membunuh Xie Hui. Ini adalah fakta. Sial, bagaimana kabar anak ini? Pemilik kota Yang Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Dia berpikir, jika pesta itu ada di tempatnya, apakah itu akan sama dengan Xie Hui? Ye Xuan mengatur ulang 8 limbah dan berteriak, siapa lagi? Bu, anak ini terlalu marah. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, aku harus menyelidikinya. Seorang pria parubaya menoleh dan menatap pemilik Yang Ling, berkata, pemilik kota, biarkan aku pergi. Petik 2. Jangan seperti Xie Hui, yang telah dijebloskan ke tangan anak kecil. Cui Linjiang mengangguk pelan,
dia juga tidak mengerti maksud Yesuan, jadi dia ingin melihatnya lagi. Jangan khawatir tentang penguasa kota, aku harus mencubit anak kecil itu, membalas dendam untuk Sielao. Pria parubaya itu berkata, dia melompat ke bawah. Yesuan melihatnya, dan tiba-tiba cahaya itu memancarkan aura pembunuh. Orang lain akan datang untuk mati. Hanya berguna untuk membunuh Xiehui, karena Xiehui tidak melihatnya saat itu. Jika orang lain datang, dia akan membunuh pihak lain, Xiehui akan terkejut, dan melaporkan masalah itu kepada Cui Linjiang, maka Cui Linjiang akan meragukan bahwa Yesuan telah membunuh putra Yang Ling, dan kemudian mayatnya dikumpulkan. Tetapi sekarang Xiehui telah mati, dia tidak khawatir Cui Linjiang akan mengetahui bahwa Cui Linjiang tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Yang terpenting adalah dia telah secara diam-diam melangkah turun dari susunan gema di tanah. Selama orang parubaya itu berani melangkah masuk, dia tidak akan lolos dari nasib terbunuh. Nak, aku harus mencubit lehermu dan membalas dendam untuk Sielao. Pria parubaya itu berteriak dan bergegas menuju Yesuan, tetapi dia tidak sebodoh Xiehui, tetapi mengeluarkan senjata dan melindunginya dengan sejumlah besar dan yuan untuk mencegah kecelakaan. Yesuan mendengar ini dan hanya tersenyum tipis. Balas dendam apa? Jelas ingin mendapatkan cincin Xiehui. Xiehui, tubuh orang tua ini tidak buruk, ada juga 10 juta spar terbaik, aku tidak tahu berapa banyak yang akan kamu miliki. Yesuan berdiri di tempat yang sama dan menunggu dengan tenang pihak lain mendekat. Jarak susunan gema adalah 50 meter. Kaki depan pria parubaya itu baru saja melangkah masuk. Yesuan adalah pedang yang hancur dan menyapu ke arahnya. Senjata pria parubaya itu adalah pisau panjang. Dia secara tidak sadar memblokirnya, dan merasakan dampak yang sangat besar. Dia langsung memberinya kejutan. Fang Ke Yesuan juga diam-diam memakan dan yang kuat, tetapi bukan orang biasa yang bisa menerimanya. Jika tubuh utama kota Yangling, Cui Linjiang, ada di sini, mungkin dapat memblokirnya, tetapi orang setengah baya di depannya hanyalah lingkungan alami. Xiao Cheng saja. Hei, pada saat yang sama ketika orang-orang setengah baya terbang keluar, pedang 8 hari juga meledak terbuka. Kepala pria parubaya itu tenggelam, dan kesadarannya tampak seperti gua es. Itu membeku dan pemikirannya lambat. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yesuan langsung menghancurkan 8 gurun. 8 angin liar membunuh, langit hancur. 8 sisi tajam mengembun menjadi kerucut tajam di kepala pria parubaya itu, dan kemudian tiba-tiba menusuk. Oh, dada pria parubaya itu terbuka dan tubuhnya masih terbang keluar. Yesuan menaiki tangga dan melepaskan belenggunya. Putong, tubuh pria parubaya itu jatuh ke tanah dan langsung jatuh ke genangan darah. Yesuan, sekali lagi membunuh Tian dan Xiao Cheng yang kuat. Pemilik kota Yangling menatap matanya. Keempat orang yang berada di bawah belenggu Tian dan kuat dan perkasa. Hampir setiap orang dapat melawan Zheng Suohai. Namun, kekuatan seperti itu di depan Yesuan, sangat mengejutkan, ini benar-benar di luar dugaannya. Anak ini, bahkan 2 jenderalku, pasti untuk melemahkan kekuatanku. Pada saat ini, Tuan Kota Yangling menjawab. Namun, yang tidak dia mengerti adalah mengapa Yesuan memiliki kekuatan seperti itu. Kualifikasi ini sudah sebanding dengan Yang Chen, kepala 4 putra Zongsu. Kalian berdua, turun dan membunuhnya. Tuan Kota Yangling berteriak. Pemilik kota, kamu, salah satu pria menoleh dengan sia-sia. Ding Tao, kamu adalah wakil pemilik kota-kota Yanglingku. Meskipun kamu dan aku belum disembah, tetapi kamu dan aku adalah saudara dan saudari, apakah kamu mengerti maksudku? Pemilik kota Yangling menyipitkan matanya. Pria bernama Ding Tao mendengar kata-kata itu, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, kakak, aku mengerti. Mereka yang dapat berkultivasi ke alam ini tidak akan menjadi orang bodoh. Ding Tao langsung mengerti maksud Cui Linjiang. Bagus sekali, ayo pergi, ingat, jangan melangkah ke 100 meter milik anak itu. Pemilik kota Yangling mengingatkannya. Meskipun Ding Tao tidak mengerti, dia mengangguk sedikit dan kemudian melompat bersama pria kuat yang berada di sebelah Tian dan, anak nakal, mati. Teriak Ding Tao dan bergegas menuju Yesuan. Tidak baik, Zheng Suohai dan yang lainnya di samping melihatnya, dan segera mengubah ekspresinya. Zheng Suohai bahkan berteriak, tolong. Mereka buru-buru melompat dari awan dan bersiap untuk mencegat satu orang di tengah jalan, mengurangi beban pada Yesuan. Namun, ekspresi Yesuan juga tidak baik.
Kedua Tian dan Xiao Cheng masih mampu mengatasinya. Dia tidak berdaya, Zheng Shuohai, mereka benar-benar menghitung. Hei, Zheng Shuohai langsung mengarahkan Ding Tao, dan Zheng Yu juga sama. Tepat ketika Ding Tao dan orang lain melakukan serangan balik, Cui Linjiang di belakang Dapeng di langit juga melontarkan pembunuhan. Kakak, aku terluka. Pada saat ini, Ding Tao di tanah tiba-tiba berteriak, bahunya hanya tergores oleh pedang. Panggil, Cui Linjiang melompat dalam sekejap dan bergegas menuju Zheng Shuohai. Sialan, itu dihitung. Sampai sekarang, Zheng Shuohai telah bereaksi, tetapi sangat disayangkan sudah terlambat. Wajah Ye Xuan muram. Jika memang begitu, maka dia hanya bisa membiarkan pihak lain menurunkan peringkatnya dengan cepat, lalu Cui Linjiang. 8 angin liar membunuh. Dia bergegas ke depan Ding Tao dan meninjunya. Ding Tao hanya menahan serangan Zheng Shuohai. Dia tidak menyadari bahwa Ye Xuan telah bergegas ke depan, sampai yang terakhir melancarkan pukulan, dia mengulurkan tangan dan mencoba untuk memblokir. Hei, Ye Xuan memukul bahu Ding Tao dengan tinjunya. Pada saat yang sama, 8 bilah tajam juga menyapu tubuh Ding Tao. Dalam sekejap, Ding Tao terpotong menjadi beberapa bagian, dan Qian Kun dibawa pergi oleh Ye Xuan untuk pertama kalinya. Apa? Ding Tao juga ditusuk. Cui Linjiang terkejut, tetapi sekarang dia memiliki alasan yang sempurna. Setelah membunuh Ding Tao, Ye Xuan juga berteriak, pendahulu, aku memblokir Cui Linjiang, kamu membunuh orang ini. Orang ini mengacu pada pria lain yang turun bersama Ding Tao. Hanya mengandalkanmu, tetapi berani memblokirku. Ayo, Cui Linjiang mendengar bahwa api kemarahan membumbung tinggi, dan Ye Xuan membunuh 3 bawahannya di depannya. Bagaimana mungkin perseteruan ini tidak dilaporkan? Sialan, Zheng Shuohai mendengarkan beberapa kali dan sangat menyesalinya. Mengapa dia tidak mau menerimanya? Ye Xuan jelas memiliki kemampuan untuk bersaing dengan satu musuh. Jika mereka tidak menembak, maka Cui Linjiang tidak dapat menembak. Pada saat ini, Ye Xuan telah menjalankan 8 angin liar secara ekstrim, dan dia mundur sambil meminum obat untuk pulih. Jika Anda ingin melawan Zheng Shuohai, Anda hanya dapat menggunakan 8 angin liar untuk membunuh. Hari ini benar-benar hari yang baik, tetapi untungnya, 80 pedang itu kuat dan tangguh, dan sekarang tingkat pertumbuhannya sudah melampaui kelas atas rata-rata. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Hei, Cui Linjiang memegang pedang panjang dan langsung menerobos 8 angin liar untuk membunuh pasukan itu, dan mereka yang menyerangnya, kekuatannya tidak sebanding dengan Ding Tao dan yang lainnya. Namun, tidak mudah untuk menghalanginya. Ye Xuan sudah beroperasi penuh, tetapi Cui Linjiang menolaknya dengan sangat mudah, dan masih ada ruang untuknya. Begitu dia menggertakkan giginya, dia mengeluarkan busur panjang dari tanah dan mengangkat tangannya. 8 angin liar membunuh, itu menghabiskan banyak, dan membutuhkan banyak energi mental. Ye Xuan tidak mencoba menggunakannya sekali dan untuk selamanya. Sekarang, dia harus mencobanya sekali. 7 bintang tautan. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menembakkan serangkaian anak panah. Cui Linjiang juga langsung mengayunkan pedang, dan langsung menghancurkan anak panah itu. Kekuatan dan yuan yang kuat, bahkan bonus anak panahnya tidak dapat menggantikannya. Ye Xuan memikirkannya, dan sekali lagi menembakkan beberapa anak panah rantai bintang 7. Namun, pendekatan dualistiknya memberi Cui Linjiang kesempatan. Jika kamu berkonsentrasi menjalankan 8 bilah ini, aku tidak dapat membantumu, tetapi sayangnya, kamu telah menciptakan cacat untuk dirimu sendiri. Cui Linjiang jelas merasa bahwa kecepatan 8 bilah tajam itu berkurang banyak. Dia naik 1 langkah dan menarik jarak mendekati 20 meter. Ye Xuan juga memiliki beberapa penyesalan. Dia buru-buru mengambil busur panjang dan menelan ramuan obat. Dia awalnya ingin mengonsumsi lebih banyak dan yuan milik Cui Linjiang. Sekarang tampaknya itu telah membantu. Aku tidak bisa menyerang, maka aku akan menggunakan metode lain. Pikirannya bergerak dan tangannya mulai mencetak. Pada saat itu, udara di sekitarnya mulai mengeluarkan suara, sisi, dan sekelompok kabut mulai menyebar. Cui Linjiang terkejut lagi. Aku tidak menyangka Ye Xuan sedang bersemangat. Ini bisa merepotkan. Dan yuan anak ini sangat besar, itu pasti jenis efek obat. Sekarang dengan susunan spiritual ini, dan yuanku mungkin akan menghabiskan cahaya terlebih dahulu. Cui Linjiang ragu-ragu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan kembali langsung,
dan kemudian dia akan kembali dan menyelesaikan Zheng Shuohai dan yang lainnya terlebih dahulu. Namun, setelah mendengar kemarahan dari belakang, dia menepis gagasan itu. Pemilik kota menyelamatkanku. Pria itu menjerit tragis. Dia dikepung oleh Zheng Shuohai dan Zheng Yu, dan sekarang dia akhirnya tidak dapat menahan diri. Cui Linjiang menoleh dan melihat kepalanya terlempar ke udara, dan darahnya setinggi beberapa meter. Kamu tidak bisa terus seperti ini, kamu harus melakukannya dengan cepat. Cui Linjiang tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menjalankan latihan, dan Dan Yuan di tubuhnya mulai terbakar. Napas seluruh orangnya juga tiba-tiba meningkat dalam jumlah intersepsi. Apa? Ye Xuan merasakannya, dan langsung terkejut. Anak-anak, dapat memaksaku untuk membakar Dan Yuan, mempertaruhkan kejatuhan alam untuk membuat kartu, kamu juga bisa bangga. Sekarang, bunuh dirimu. Setelah napas Cui Linjiang naik, kecepatan seluruh orang juga meroket. Awalnya lebih dari 20 meter jauhnya dari Ye Xuan. Setelah dia melangkah, dia hanya berjarak 15 meter. Satu langkah lagi, itu langsung ke depan Ye Xuan. Anak kecil, mati. Cui Linjiang memadatkan Dan Yuan yang tebal dan melihat ke arah Ye Xuan. Kali ini, Ye Xuan merasakan krisis besar dan buru-buru memindahkan kembali bilah 8 tangan untuk membentuk perisai. Hei, Jianmang berjongkok di 8 perisai, dan langsung menghancurkan 8 perisai dan menghantam Ye Xuan. Anak kecil, kamu sudah selesai. Cui Linjiang melangkah maju, dia harus membunuh Ye Xuan. Saat ini, Ye Xuan sudah mencium bau kematian. Dia tidak menyangka Cui Linjiang masih memiliki tangan seperti itu. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga dia tidak dapat menemukan hal-hal dan latihan yang berguna dalam sistem fagositosis. Sekarang, hanya ada satu cara, dan itu adalah ledakan. 7 kiao ledakan penuh. Berjuang. Ye Xuan menggigit giginya dan langsung memadatkan Dan Yuan pada 7 gong. Engah, engah, engah. Namun, ketika dia meledakkan kecoa ketiga, tiba-tiba ada sosok yang melangkah ke dalam jangkauan penginderaan Ye Xuan. Cui Linjiang, berhenti. Cui Linjiang, berhenti. Teriakan keras terdengar. Cui Linjiang mengabaikannya dan terus berlutut. Kali ini, dia harus membunuh Ye Xuan untuk menghindari masalah yang tak ada habisnya. Langkah ini membuat sosok Ye Xuan, melihat Cui Linjiang tidak berhenti, artinya jarak melintasi kilometer, melintas ke Ye Xuan. Terputus. Pedang panjang itu dengan mudah ditangkap oleh sepasang telapak tangan dan tidak bisa digerakkan. Siapa? Mata Cui Linjiang melirik, menatap siluet yang tiba-tiba muncul di depannya, dan segera, itu adalah tubuh harimau. Orang ini, dia tahu. Wakil pemilik kota utama pertama, Yang Kai. Bagaimana mungkin dia? Cui Linjiang sangat terkejut dan berkata, Yang Chengsu, apa yang kamu lakukan? Yang membuka matanya sedikit dan melepaskan tangannya. Cui Linjiang, kamu tidak bisa menembak lagi. Kenapa? Cui Linjiang bertanya. Maaf, ini perintah pemilik kota, aku hanya keluar untuk menghentikannya. Yang Kai menjelaskan, hei, dia membunuh saudaraku, wakil pemilik kotaku di kota Yangling, aku menembak, tidak melanggar perintah penguasa kota pertama. Kata Cui Linjiang, dia benar-benar melewati Yang Kai dan menembak Ye Xuan. Namun, pedangnya tiba-tiba tidak dapat menebas karena bilahnya ditangkap oleh Yang Kai. Aku berkata, kamu tidak dapat menembak lagi. Kalau tidak aku akan membunuhmu di tempat. Di mata Yang Kai, mesin pembunuh itu menyala, dan tiba-tiba ada seekor naga mini terbang di sekelilingnya. Setelah melihat naga kecil ini, Cui Linjiang terpana oleh seluruh orang itu, dan dia tanpa sadar berseru, kekuatan satu naga, kamu adalah kekuatan dunia. Situasi yang canggung, ini adalah alam di lingkungan surga, yaitu, alam pertama di 4 alam para dewa. Naga mini yang terbang di sebelahnya adalah kekuatan Yang Kai untuk memiliki seekor naga. Pukulannya dapat meledakkan seluruh orang Cui Linjiang. Ini tidak mungkin, kamu, seru Cui Linjiang. Cui Linjiang, kau ingin mengatakan, aku hanya seorang pria besar di langit tahun lalu. Yang Kai berkata dengan dingin, sulit, kau masih tidak mengizinkanku untuk menerobos. Cui Linjiang menarik kembali pedangnya dan melangkah mundur beberapa langkah. Orang yang kuat dan berkuasa dapat dengan mudah memainkan 100 kematian di Tiandan, yang merupakan contoh dari langkah ke langit. Apakah kau berpikir bahwa jika kau mendapatkan binatang misterius ini di dalam surga, dapatkah kau menerobos ke situasi itu? Yang Kai berkata, bahkan jika kultivasi danyuanmu sangat ekstrim,
Tidak ada batu yang terkondensasi, kau tidak mungkin untuk menerobos belenggu dan menerobos ke kekuatan. Batu kental, Cui Linjiang berkata dalam hatinya, dia adalah orang pertama yang mendengar tentang ini. Dia mengira terobosan Tian Dan ke dalam dilema adalah terobosan yang biasa. Aku tidak menyangka bahwa aku membutuhkan sesuatu. Baiklah, kamu berhenti, jika kamu melakukannya lagi, aku akan membunuhmu di tempat. Yang Kai melambat, Cui Linjiang terdiam. Baru kemudian, dia hanya berjarak setengah detik, dia mampu membunuh Ye Xuan, tetapi tiba-tiba Yang Kai keluar di tengah jalan. Daceng-daceng Ye Xuan yang berbakat memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia diizinkan untuk menerobos ke surga, tidak bisakah dia mengancamnya? Jenius seperti itu harus dibunuh di buayan. Namun, sekarang Yang Kai ada di sini, dan masih ada pemilik kota pertama yang misterius yang mengawasi, dia mungkin tidak dapat menembak lagi. Yang Kai ini hanya diperintahkan untuk bertindak, itu sulit, aku hanya menembak lebih awal. Bisakah menunggu Ding Tao mati sebelum dia bisa menembak? Cui Linjiang tidak dapat memahami situasinya, tetapi dia sudah diperingatkan 2 kali oleh Yang Kai. Jika dia menembak lagi, dia pasti akan menjadi yang pertama mati. Sialan, kamu membuatku menunggu. Cui Linjiang meraung, segera merekrut Dapeng, dan kemudian bergegas pergi. Melihat bagian belakang kepergiannya, Ye Xuan, yang hampir mati, juga buru-buru memegang tinjunya, terima kasih telah membantu para senior. Tidak masalah, aku hanya diperintahkan untuk bertindak, pergi. Setelah Yang Kai mengucapkan satu kalimat, itu menghilang dalam sekejap, dan bahkan bayangannya tidak tinggal. Orang kuat yang berada dalam dilema benar-benar luar biasa. Setelah dia pergi, Ye Xuan juga menghela napas lega. Kali ini, itu berbahaya. Kakak Ye Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Zheng Shuohai dan yang lainnya bergegas mendekat. Tidak ada. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu kasihan padamu, dan pembunuhan Cui Linjiang hampir membunuhmu. Zheng Shuohai berkata dengan sangat malu. Ye Xuan berkata dengan tergesa-gesa, para pendahulu itu serius. Pada saat itu, para pendahulu hanya ingin membantuku. Bagaimanapun, ini semua adalah kerugianku. Ini adalah keistimewaan. Ini adalah hadiah. Zheng Shuohai menyerahkan cincin Qiang Kun, orang yang membunuh mereka. Ye Xuan tidak merasa bersalah dan menerimanya dengan jujur. Para pendahulu, Cui Linjiang pergi dengan tergesa-gesa, mungkin untuk menembak kota Guangjin, kalian juga harus pergi dengan cepat. Ye Xuan tiba-tiba berkata, baiklah, adik kecil daun itu, berhati-hatilah, kalian bebas untuk duduk di kota Sensu. Setelah Zheng Shuohai mengangguk, dia pergi bersama Zheng Yu dan yang lainnya. Jika pemilik kota Guangjin meninggal, maka pemilik kota baru harus dipilih. Di antara aturan Zhongzhou, tidak disebutkan bahwa seorang pemilik kota tidak dapat memiliki 2 kota utama. Meskipun pemilik kota Guangjin memiliki lendir 1 atau 2 juta, wilayah itu merupakan kekayaan yang jauh lebih besar. Saat ini, burung Tengyun juga terbang menjauh, hanya meninggalkan Ye Xuan sendirian. Dalam hatinya, masih banyak keraguan yang belum terpecahkan. Misalnya, mengapa raksasa hijau meledakkan diri mereka sendiri, mengapa lapis lazuli transparan tidak dapat ditelan, dan mengapa pemilik kota pertama meminta Cui Linjiang untuk berhenti dan seterusnya. Oh, kekalahan melahap. Ye Xuan mencobanya lagi, dan lapis lazuli transparan tidak dapat ditelan. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus bergerak ke arah Lingqiao. Dengan kecepatannya saat ini, hanya butuh lebih dari 1 hari untuk kembali ke Lingqiao. Dalam perjalanan, dia juga membuang keempat benda di dalam cincin ke ruang melahap, dan kemudian menelan harta yang tidak dapat digunakan. Saat ini fagositosisnya telah mencapai lebih dari 18.000. Namun, dia merasa masih ada jalan panjang sebelum terobosan. Namun, tepat setelah dia menelan sesuatu, dia tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Dia menelan tempaan yang telah terkumpul di ruang, dan dia hilang. Apa yang terjadi? Saya telah menyimpan begitu banyak bahan tempaan, bagaimana bisa? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang menelan, dan kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa ada benda kecil di ruang menelan yang bergerak. Itu adalah lapis lazuli yang transparan. Namun tidak seperti sebelumnya, lapis lazuli ini ternyata adalah sepasang tangan dan kaki mini, seluruh versi mini dari raksasa Luyuan. Palung, raksasa sumber hijau. Ye Xuan terkejut. Di mana? Jangan injak rumputku, berikan aku.
Yesuan berteriak, pikirannya tergerak, langsung untuk mengeluarkan batu kecil ini. Pada saat ini, raksasa sumber hijau transparan itu sudah terjepit di tangan Yesuan. Hei, 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 hei. Setelah raksasa mini itu muncul, dia mendapati dirinya terjepit di Yesuan, dan segera melambaikan kedua lengan batu kecil itu dan menepuk punggung Yesuan. Dasar bocah kecil, apa-apaan ini, mengatakan bahwa kamu masih hidup, kamu bisa menyelinap ke ruang melahapku. Mengatakan kamu sudah mati, kamu tidak bisa menelannya. Yesuan melihat benda kecil ini dan tiba-tiba teringat sesuatu. Itu adalah dinding kacang di Plants vs. Zombies, tetapi itu setengah zombie, dan jamurnya berubah menjadi kacang hijau. Raksasa mini itu terjepit di tangan Yesuan, sangat tidak nyaman, terus-menerus menepuk punggung Yesuan, ingin mengecewakan Yesuan. Benda kecil, bisakah kamu mengerti aku? Yesuan bertanya. Raksasa mini itu berkedip dan menatap Yesuan dengan polos, lalu mengangguk sedikit. Aku menggosok, bisa mengerti. Yesuan terkejut lagi, ketika dia mengingat reaksi aneh raksasa Luyuan. Sulit untuk dilakukan. Setelah raksasa hijau menelan lapis lazuli, mereka tidak dapat menghabiskan begitu banyak energi, dan mereka takut dibombardir. Jadi ada beberapa putaran dan ribuan raksasa hijau lahir. Dan raksasa mini ini yang tersisa. Di bawah lapis lazuli, apakah itu berubah? Yesuan memikirkannya. Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa bahan-bahan yang ditempa itu pasti telah ditelan oleh raksasa mini ini. Saat ini, Yesuan sedang mencubit kaki raksasa kecil ini, lalu membaliknya dan melihat apakah dia bisa membiarkannya meludahkannya. Ketahuilah bahwa bahan-bahan yang ditempa itu setidaknya bernilai jutaan spar yang cemerlang. Hei, 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 lengan raksasa mini itu melambai liar di udara, dan terus menatap Yesuan dengan mata polos. Jelas bahwa Yesuan tidak tahan. Pada saat ini, tiba-tiba tubuhnya membungkuk, dan kedua lengan kecil itu mendorong jari Yesuan dan melepaskan diri. Yesuan tertegun sejenak, jadi dia melihat si kecil itu tertanam di lumpur. Kemudian, makhluk kecil itu memanjat keluar dari tanah lagi. Setelah melihat Yesuan, dia berbalik dan berlari. Makan apa yang aku makan, apakah kamu masih ingin lari? Yesuan melangkah maju dan meraihnya. Dia menukar kandang hewan kecil yang terperangkap dari ruang menelan dan melemparkannya ke dalamnya. Celah di antara kandang hewan yang terperangkap itu lebih kecil dari makhluk kecil ini. Itu tidak bisa dibor, jadi aku harus menepuk-nepuk kandang itu terus-menerus. Jangan bersuara, aku tidak ingin membunuhmu. Yesuan meminum kalimat rendah. Kali ini, makhluk kecil ini berisik, hanya menatap Yesuan dengan kasihan. Sejujurnya, Yesuan tidak tahu apa benda kecil ini. Dia ingin tahu bahwa ruang Qiankun dan ruang melahap tidak dapat menampung makhluk hidup. Namun, benda kecil ini benar-benar dapat menghancurkan ruang menelan. Ini benar-benar aneh. Oleh karena itu, Yesuan memutuskan untuk mengambilnya kembali dan menunjukkannya kepada para tetua. Dia melemparkan benda kecil itu ke ruang menelan dan melanjutkan perjalanannya. Setelah menerobos ke tanah kecil Didan, kecepatannya bukanlah situasi tiandan umum yang dapat mengejar. Meskipun Zhou Yan dan Wu adalah yang pertama pergi, Yesuan masih mengejarnya, dan kemudian keenamnya kembali ke Lingqiao. Sekitar seminggu kemudian, mereka kembali ke Lingqiao. Setelah kedatangan yang sukses, Yesuan dengan cepat pergi dan menuju Lingqiao. Jika dia tidak takut dengan apa yang terjadi pada Zhou Yan dan yang lainnya, dia akan kembali sendiri. Dia sekarang pergi ke alamat para tetua, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dinasti Song dan pemerintahan Song masih dalam keadaan aneh itu. Seharusnya tidak masalah. Sudah lebih dari sebulan. Yesuan merasa sedikit dan menemukan bahwa kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sudah berada di langit, yang membuatnya takut. Dia telah bekerja di luar begitu lama, dan dia hampir kehilangan nyawanya berkali-kali. Saudara-saudari itu, kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat darinya, yang membuatnya agak tidak dapat diterima. Untungnya, dia masih bisa meyakinkan dirinya sendiri dengan satu alasan, yaitu, dinasti Song adalah tunangannya. Karena dinasti Song baik-baik saja, Yesuan juga pergi mencari tetua agung Lin Wenyu. Pada saat ini, hutan bambu ditata dalam susunan ajaib. Dalam keputusasaan, Yesuan harus berteriak keras, "Tetua agung, Yesuan ingin melihat." Suara itu menyebar, kurang dari sedetik, ilusi ini disingkirkan oleh Lin Wenyu. Hei, pintu kabin terbuka dan seorang wanita berambut putih keluar.
Dia menatap Yesuan dan berkata, "Jangan khawatir, tunanganmu tidak akan melakukan apapun." Yesuan, aku tidak menyangka pikirannya akan terlihat. Namun kali ini, dia mencari lebih dari sekadar dinasti Song. Dia melihat ekspresi pucat Lin Wenyu dan berkata, "Para tetua, tidak tahu apakah kalian telah melihat benda ini." Dia berkata bahwa dia akan menghancurkan kandang hewan yang terperangkap di ruang menelan. Namun saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kandang yang terperangkap itu terbuka, dan benda-benda kecil itu tidak ada di dalamnya. Hatinya hancur dan menemukan bahwa benda kecil itu mengejar surga dan harta karun di ruang menelannya. "Di mana, dasar brengsek, berikan padaku." Saat Yesuan memikirkannya, benda kecil itu ditangkap di tangannya dan kemudian dilemparkan ke dalam kandang hewan yang terperangkap. Setelah melihat benda kecil ini, mata para tetua berbinar dua kali. Ini adalah siling, sejenis binatang alien, yang lahir di biji berharga, tetapi sangat langka. Setelah Yesuan mendengarnya, matanya berbinar, berkata, "Para tetua, apa gunanya benda ini? Binatang jenis ini adalah sejenis monster. Jika dibudidayakan, ia dapat tumbuh menjadi binatang misterius di masa depan, atau bahkan binatang suci yang sebanding dengan para dewa." Lin Wenyu menjelaskan, "Binatang suci." Ketika mendengar kata ini, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedip. Bukankah naga itu binatang suci? Tetapi para tetua, waktu pertumbuhan binatang misterius itu tampaknya sangat lama. Yesuan bertanya lagi, "Ya, tetapi ini tidak sama. Roh batu ini terutama bergantung pada bahan-bahan tempas seperti konsentrat. Selama ditelan, ia dapat meningkatkan laju pertumbuhan secara drastis." Lin Wenyu berkata, "Lagi pula, Anda memiliki begitu banyak bahan alami. Bao, selama kamu melatih semuanya, kamu bisa menjadi bantuan besar di masa depan." Mendengar ini, batu kecil di kandang hewan yang terperangkap juga berkedip. Ia menatap Yesuan, seolah berkata, "Dengar, biarkan aku keluar." Yesuan memikirkannya, tetapi bagaimana dia tahu jika batu kecil ini adalah serigala bermata putih? Setelah sapi itu bangun, dia tidak akan menginjaknya. Masih ada kontrak dalam legenda. Jika kamu bisa mendapatkannya di masa depan, kamu dapat menyimpulkannya dengannya, sehingga ia tidak akan mengkhianatimu, dan itu akan sangat membantu kamu. Lin Wenyu tampaknya telah melihat melalui dedaunan, perlahan menjelaskan jalan kontrak. Ini mengingatkan Yesuan bahwa tidak banyak hal misterius dalam sistem fagositosis. Ditemukan, kontrak budak, kontrak kesetaraan, kontrak simbiosis. Yesuan menemukan banyak hal sekaligus, dan dia menatap batu kecil itu dengan licik, memperlihatkan senyum licik. Batu kecil itu menyipit dan tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba ada firasat buruk di hatinya. "Tetua Agung, kalau begitu aku akan pergi dulu." Yesuan mengepalkan tinjunya ke arah Lin Wenyu, lalu dia pergi. Lin Wenyu melihat ke depan dan berdiri diam beberapa saat sebelum kembali ke kabinnya. "Hei, lihat aku, jangan bunuh kamu, berani memakan barang-barangku, hancurkan harta surgawiku." Yesuan, yang meninggalkan hutan bambu, membawa kandang hewan yang terperangkap di tangannya dan meraung di sana. Benda kecil di dalam kandang itu penuh dengan kandang, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Yesuan dengan cepat kembali ke tempat tinggalnya dan kemudian menutup pintu. Dia meletakkan kandang hewan yang terperangkap di tempat tidur dan duduk berlutut. "Kemarilah, cobalah kontrak budak tingkat rendah dulu." Yesuan langsung mengeluarkan sepotong kulit domba dan meletakkannya di tempat tidur. Petik 2. Dia mulai membaca beberapa karakter tiram di mulutnya. Batu kecil di kandang hewan yang terperangkap itu terkejut dan buru-buru mengulurkan tangannya keluar dari kandang. Kemudian dia membanting dan membuka kandang itu. Kemudian, kandang itu dengan cepat meluncur. Yesuan mendengus dan membuka matanya, hampir tidak takut mati. Lelaki kecil ini benar-benar melarikan diri dari penjara, masih di bawah hidungnya. Namun, benda kecil ini paling-paling setingkat monster, bahkan binatang roh pun tidak. Yesuan meraihnya dengan tangan dan meraihnya kembali. Atau dapatkan binatang buas yang terperangkap senior. Yesuan berpikir dalam benaknya, dan mengeluarkan kandang hewan terperangkap baru, yang lebih halus dan ukurannya serupa. Dia melemparkan benda-benda kecil itu ke dalam dan menutup gerbang besi kecil itu. "Kamu tidak bisa membukanya kali ini." Pencuri Yesuan tertawa dua kali,
kandang hewan yang terperangkap ini hanya bisa dibuka oleh Dan Yuannya, kecuali kandang besi itu dihancurkan, kalau tidak, benda kecil ini tidak akan keluar. Benda-benda kecil itu berlarian, dan kedua lengan ramping itu mencuat, seolah berteriak, biarkan aku keluar. Yesuan mengabaikannya dan terus membaca mantra kontraknya. Petik 2 petik 2. Beberapa detik kemudian, sebuah lingkaran ungu melayang di gulungan kulit domba, dan kemudian Yesuan memotong jarinya dan meneteskan darah ke dalamnya. Oh, kamu sudah selesai. Yesuan memasukkan kandang hewan yang terperangkap ke dalam dan terus membaca mantranya. Susunan dalam gulungan kulit domba diperbesar, dan seluruh kandang hewan yang terperangkap diselimuti. Oh, kesimpulannya gagal. Pikiran Yesuan tiba-tiba mengeluarkan suara sistem. Apa? Gagal menyimpulkan. Mata Yesuan melebar dan dia segera menjawab. Mungkin karena level hal-hal kecil terlalu tinggi, jadi level kontraknya tidak cukup. Kontrak pelayan menengah. Dia juga menghabiskan sedikit poin melahap untuk menebus kontrak baru. Setelah lebih dari 10 detik. Oh, kesimpulannya gagal. Sepertinya masih belum cukup, kontrak budak senior. Yesuan mulai menyimpulkan untuk ketiga kalinya, kontrak budak tingkat tinggi ini, tetapi menghabiskan 500 poin penuh untuk melahap kristal. Oh, kesimpulannya gagal. Masih dengan nada yang sama. Yesuan tercengang, bagaimana mungkin kontrak budak tingkat tinggi tidak berfungsi, apakah sulit untuk menjadi yang teratas? Hei, hal-hal kecil di kandang hewan yang terperangkap melihat Yesuan gagal berkali-kali, dengan gembira menepuk pagar di sana, dan jika itu punya mulut, itu pasti akan menertawakan giginya. Kalian tidak menertawakan, sekarang kalian adalah tawananku, atau mematuhiku, selama kalian mengikutiku. Setiap hari terasa lesat, bagaimana? Yesuan mulai memaksa dan membujuk. Makhluk kecil itu menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, asalkan dia bebas. Kemarilah, ini untukmu. Yesuan menukar sepotong barang Cina, lalu membuka kandang hewan yang terperangkap. Meskipun makhluk kecil ini ingin berlari, dia bisa meraihnya saat dia mengulurkan tangannya. Dia tidak takut pada makhluk kecil yang berlari. Setelah makhluk kecil itu melihat bagian tengah produk, mereka segera bergegas maju mundur, dan segera, mata besar itu membuka lubang, lalu menggigit bilahnya. Aku bersihkan, aku berani kamu punya mulut. Yesuan tercengang. Dalam keterkejutannya, makhluk kecil itu ternyata menelan seluruh barang Cina. Aku pergi, ini pertarungan dengan keterampilanku dalam menelan pedang. Yesuan berkata dengan desahan lega, bagaimana, asalkan kamu mengikutiku. Aku punya barang-barang ini untuk dimakan setiap hari. Makhluk kecil itu menutup mulutnya, atau menggelengkan kepalanya. Adikmu, telah memakan barang-barangku, berani menolak. Yesuan mengulurkan tangan dan menggantung benda-benda kecil itu. Benda-benda kecil itu adalah pukulan. Yesuan tertegun dan berkata, maksudmu ini tidak cukup. Makhluk kecil itu mengangguk. Oke, coba ini. Yesuan juga menukar 5 kristal fagositosis kelas atas. Alhasil, makhluk kecil itu menelan pedang itu selama beberapa detik. Bagaimana? Yesuan bertanya lagi. Makhluk kecil itu masih menggelengkan kepala dan membuat gerakan yang berbeda. Apa? Kamu mau 100? Yesuan terkejut. 100 buah kualitas terbaik? Ini 500 kristal yang menelan, dan benda kecil itu berarti bisa dimakan sebanyak itu dalam sehari. 500 hari untuk melahap kristal, bulan itu 15.000. Tidak, 5. Yesuan mulai menawar. Hal-hal kecil itu juga menggelengkan kepala, dan mereka terserang stroke. 90. 10. 80. 15. 70. Keduanya berdebat di sana sebentar, dan akhirnya menetapkannya pada tanggal 30. Suatu hari, 30 keping nilai teratas, yaitu 150 poin, ditelan, dan 1 bulan adalah 4.500 poin. Kemudian, kristalisasi fagositosis Yesuan hanya cukup untuk memberinya makan selama 3 bulan. Nenek, itu singa besar, ayolah. Yesuan mengeluarkan kontrak perantara lainnya. Oh, kesimpulannya gagal. Ada pemborosan kontrak tingkat tinggi. Yesuan dengan sangat menyakitkan ditukar dengan salinan. Kali ini, dia akhirnya mendengar suara sistem yang berbeda. Hei, sukses. Mendengar ini, Yesuan juga lega dan lega. Kontrak akhirnya diselesaikan dengan sukses. Hei, tuan rumah dan Si Ling memiliki kontrak pelayan, tolong sebutkan namanya. Apakah kamu ingin menyebutkan namanya?
Yesuan sedikit terkejut, berkata, apa yang ingin kamu sebut? Makhluk kecil itu bermata lebar, dan mereka tidak dapat berbicara. Mereka hanya bisa menunggu Yesuan mengatakannya kepadanya. Makhluk kecil, barang lubang kecil, barang makanan ringan, batu kecil, yang mana yang kamu inginkan? Yesuan berkata satu per satu. Makhluk kecil itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidakpuasan dan stroke. Hei, kamu masih menginginkan nama di yang tinggi, oke, kurasa. Yesuan menuruti keinginannya sejenak, dan berkata, 2 telur, sapi besi, anjing tersisa, bagaimana? Ketika makhluk kecil itu berguling, mereka hampir tidak pingsan, mengatakan mereka harus lebih tinggi, jika kamu ingin lebih tinggi, maka 2 telur murong, banteng besi huangpo, anjing suanyuan pergi, ini tidak apa-apa. Kata Yesuan, hal-hal kecil masih menggelengkan kepala Anda. Itu Megatron, Optimus Prime, mengejutkan langit. Kentang, kacang-kacangan, tomat, kentang. Yesuan mencoba mengatakan beberapa hal lagi. Kali ini, hal-hal kecil itu ragu-ragu sambil berpikir, dan kemudian membelai. Apa? Yang pertama, rasanya terlalu buruk, lebih baik disebut kolom besi, dan mulutnya jauh lebih banyak. Yesuan berkata tanpa berpikir. Tetapi siapa yang tahu, setelah mendengarkan hal-hal kecil itu, saya benar-benar mengambilnya dan menempelkannya di hidung Yesuan. Saya menggosok, Megatron adalah Megatron. Yesuan tak berdaya, buru-buru menamai hal-hal kecil itu. Hei, namanya berhasil. Hal-hal kecil, tidak, itu seharusnya disebut Megatron sekarang. Setelah penamaan berhasil, sistem Yesuan adalah panel atribut tambahan, yang merupakan kolom hewan peliharaan. Nama, Megatron. Tipe, Ceiling. Level saat ini, awal dari roh sejati. Aku sudah makan begitu banyak, ini adalah awal dari roh sejati, terlalu diadu. Yesuan sedikit tidak berdaya. Saat ini, hei, sistem hewan peliharaan telah dihidupkan, dan rute lanjutan dari binatang buas telah diperbarui. Mendengar ini, Yesuan secara tidak sadar beralih ke kolom darah. Darah binatang buas. Rute lanjutan 1, kekuatan. Kemajuan saat ini adalah 0, setiap langkah meningkatkan kekuatan kedua tangan. Rute lanjutan 2, lincah. Lanjutan saat ini adalah 1, setiap langkah meningkatkan kecepatan 10%. Rute lanjutan 3, tingkat pertumbuhan hewan peliharaan. Kemajuan saat ini adalah 0, setiap langkah meningkatkan laju pertumbuhan hewan peliharaan. Rute lanjutan 4, atribut hewan peliharaan. Level saat ini adalah 0, dan setiap level meningkatkan atribut hewan peliharaan sebesar 10%. Rute lanjutan 5, perluasan hewan peliharaan. Level saat ini adalah 0, dan 1 hewan peliharaan dapat dijinakkan setiap kali. Rute lanjutan dari darah binatang buas secara langsung 3 lagi. Yesuan harus menatap matanya dan dia tidak menyangka bahwa darah binatang buas itu memiliki efek seperti itu. Semua rute lanjutan ini bagus, tetapi sayangnya, aku belum pernah bertemu dengan binatang buas yang menelan itu lagi. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia hanya menenggelamkan pikirannya ke dalam sistem fagositosis dan langsung membeli rencana pertumbuhan misterius senilai 1000 kristal yang menelan. Ayo, memakan barang ini akan membuatmu tumbuh dengan cepat. Yesuan membuka sebungkus bubuk. Megatron mengirim surat itu ke tempat yang dicurigai dan menelannya. Rasanya sedikit, dan rambutnya tidak berpengaruh apapun. Dia segera mengulurkan tangan dan meminta yang tersisa dari kelas atas. Baiklah, makanan ringan, ambillah. Yesuan langsung menukar 29 nilai teratas. Makhluk kecil ini harus memakan 150 benda sehari untuk melahap kristal-kristal itu. Jika dia tidak ingin menghasilkan uang, dia mungkin akan dimakan orang miskin. Makhluk-makhluk kecil itu memakan benda-benda itu dalam 3 atau 2, dan kemudian meminta untuk kembali ke ruang melahap untuk beristirahat. Yesuan juga mabuk, tetapi kali ini, dia langsung menerima benda-benda kecil di ruang hewan peliharaan. Ruang hewan peliharaan ini baru saja ditebus, dan hewan peliharaan yang tinggal di dalam akan tumbuh lebih cepat daripada di luar. Sekarang, masalah Tian Yuanzong telah berakhir. Setelah Mo Ziyun dan yang lainnya kembali ke Ling Xiaofo, mereka mengorganisasi seorang murid dan bersiap untuk membangun kembali Tian Yuanzong. Kali ini, Tian Yuanzong juga mendapat banyak binatang buas yang misterius. Tingkat seluruh sekte, saya khawatir itu juga akan meningkat pesat. Namun, jika dikatakan kenedan,
itu masih lebih banyak daripada Ling Qiao, dan jumlahnya terlalu banyak. Sudah mungkin untuk menerobos murid-murid Danjing, pemilik rumah Ling Qiao, sampai ke Didan. Tian Yuanzong sangat sibuk, dan Ling Qiao juga sangat sibuk. Namun, Ye Xuan adalah yang paling santai. Baru seminggu setelah dia kembali, para tetua dari para tetua, Zhou Yan, meluangkan waktu untuk mencari mereka. Sebelum para tetua, bagaimana bisa kamu? Ye Xuan di halaman sedang bermain dengan Wei Zhen, dan setelah melihat Zhou Yan, itu juga agak aneh. Orang tua itu datang untuk memberitahumu secara khusus, mereka memotong bea cukai. Zhou Yan berkata dengan terbuka. Apa? Keluar. Ye Xuan mendengar kata-kata itu juga sangat gembira. Kedua saudara lelaki dan perempuan itu menutup diri begitu lama, dan akhirnya keluar. Tetapi sekarang mereka masih mengkonsolidasikan wilayah. Mungkin akan memakan waktu, biarkan aku datang. Setelah Zhou Yan selesai, dia membawa Ye Xuan ke Ling Xiaofeng. Ketika Ye Xuan datang keluar ruang latihan kediaman Zhou Yan, dia ada di sana. Pada saat ini, pintu ruang kultivasi membeku sambil terbakar merah, yang sangat aneh. Selama konsolidasi, kamu masih tidak ingin masuk. Energi di dalam sangat aneh. Sebelum aku hampir terkejut, kamu masih harus menunggu mereka keluar. Zhou Yan berkata sedikit. Dia sudah menjadi pemain kuat di Tiandan, tetapi dia hampir terkejut karena dia membuka pintu. Jika pingsan, itu benar-benar memalukan. Itu bagus. Ye Xuan secara alami tidak akan peduli. Oh, itu canggung. Butuh beberapa hari sebelum aku bisa menerobos ke Xiao Cheng Tiandan. Mereka juga Tiandan, oh ya. Ekspresi Zhou Yan sedikit tidak berdaya. Apakah itu sudah di Tiandan? Setelah Ye Xuan mendengarkan, itu juga merupakan ekspresi yang tidak berdaya. Dia lahir di Dacheng, dan saudara-saudari dinasti Song dan Song yang berkuasa sudah berada di langit. Namun, ini juga bagus, kekuatannya tidak jauh berbeda. Di masa depan dia akan dapat bepergian dengan dinasti Song. Keduanya menunggu di luar pintu untuk waktu yang lama, dan kemudian pintu ruang latihan akhirnya terbuka. Hei, pintu masuk ke ruang kultivasi terbuka lebar dan dua sosok keluar dari dalam. Ye Xuan, dinasti Song, yang baru saja keluar dari kondisi kultivasi khusus, melihat Ye Xuan sekilas, dan segera bergegas ke pelukannya. Aku telah berlatih begitu lama, apakah aku harus lelah? Ye Xuan membelai rambut dinasti Song. Apakah kita telah berkultivasi untuk waktu yang lama? Song Chongjing bertanya dengan agak aneh. Sudah lebih dari sebulan. Zhou Yan di samping mengingatkan. Begitu lama, Song Chongjing menoleh untuk melihat keputusan Song, dia merasa bahwa itu hanya butuh 1 atau 2 hari. Baiklah, jika kamu keluar, maka aku harus menutupnya. Setelah Zhou Yan selesai berbicara, dia memasuki ruang pelatihan. Dia telah memurnikan banyak medan, dan dalam beberapa hari, dia dapat mencapai Tiandan. Song Ruling merasa sedikit, menemukan bahwa kekuatannya ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sebelumnya aku merasa bahwa para dewa sangat kuat, aku tidak berharap untuk menerobos ke surga. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat satu hal dan berkata, untuk kakak laki-laki, apakah kamu selalu menggunakan kapak besar untuk membuat senjata? Ya, aku menggunakan senjata lain sebelumnya, atau kapak relatif mudah, dan, lihat bentuk tubuhku, apakah cocok untuk pedang panjang? Song Ruling mengangguk, kalau begitu, maka aku punya benih darah di sini, kamu dapat mencobanya. Ye Xuan langsung mengeluarkan benih denyut darah sebening kristal, ini adalah darah Raja Kapak yang dia tukarkan di tempat, dan sama dengan efek pendekar pedang. Ini adalah... Mata Song Chongjing membelalak dan dia tidak dapat mempercayainya.